Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video ini. Selanjutnya, lekas siapkan buku tulis, buku paket tema 4E, dan alat tulis kalian ya. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas soal penilaian akhir subtema 3 pada halaman 112 sampai 113. Ayo, lekas buka buku paket kalian. Jangan lupa untuk menyalin jawaban dari video ini ke buku paket kalian ya, agar dapat digunakan untuk belajar. Soal nomor 1. Setiap tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai ... Jawabannya yaitu B. Hari Kebangkitan Nasional. Untuk pilihan jawaban A, yaitu Hari Pahlawan, diperingati setiap tanggal 10 November. Untuk pilihan jawaban C, Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Dan untuk pilih jawaban D, yaitu Hari Pendidikan Nasional, diperingati setiap tanggal 2 Mei. Soal nomor 2. Sikap para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut, kecuali. Jawabannya yaitu B. Berani menghukum orang lain. Soal nomor 3. Raden Dewi Sartika merupakan tokoh pahlawan yang lahir pada... Jawabannya A. 4 Desember 1884. Raden Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 di Bandung. Soal nomor 4. Jelaskan secara singkat perjuangan tokoh pahlawan Ki Hajar Dewantara. Bentuk perjuangan Ki Hajar Dewantara diwujudkan dengan mendirikan Taman Siswa atau lebih dikenal dengan Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1992 bersama rekan-rekan seperjuangannya. Soal nomor 5. Sebutkan 5 sikap dan perilaku yang menunjukkan kepahlawanan dan patriotisme. Jawabannya, yang pertama, contoh sikap yang pertama yaitu rela berkorban demi kepentingan orang banyak. Contoh yang kedua, berani membela kebenaran. Contoh sikap yang ketiga, membantu orang tanpa pamrih. Dan contoh sikap yang keempat yaitu suka menolong orang yang kesusahan. Contoh sikap yang kelima yaitu berkata dan bersifat jujur dalam pergaulan. Soal nomor 6. Sikap-sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari tokoh Raden Dewi Sartika yaitu sebagai berikut, kecuali. Jawabannya C. Sombong. Karena sikap sombong bukanlah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Soal nomor 7.
Perhatikan gambar tersebut. Tokoh yang terdapat pada gambar tersebut bernama siapa? Dan sikap-sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari tokoh tersebut yaitu, jawabannya untuk soal yang A, tokoh tersebut bernama Ki Hajar Dewantara. Sikap-sikap kepahlawanan beliau yaitu, yang pertama, rela berkorban demi kepentingan orang banyak. Sikap yang kedua, gigih dan pantang menyerah. Dan sikap yang ketiga yaitu membantu orang tanpa pamrih. Soal nomor 8. Sebutkan 3 contoh sikap kepahlawanan yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jawabannya, contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari kita yang pertama, membantu orang tua tanpa pamrih. Contoh yang kedua, belajar dengan tekun. Dan contoh yang ketiga, senantiasa berkata dan bersikap dengan jujur. Kalian bisa menjawab contoh-contoh sikap kepahlawanan yang lain ya. Soal nomor 9. Manfaat cermin datar yaitu berikut. Manfaat yang pertama yaitu cermin datar dapat digunakan sebagai kaca rias. Manfaat yang kedua, cermin datar juga bisa digunakan sebagai pemanas air energi surya. Manfaat yang ketiga, cermin datar juga digunakan untuk membuat periskop. Masih ingat kan apa itu periskop? Soal nomor 10. Jelaskan sifat-sifat pada cermin datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar yang pertama, ukurannya sama dengan ukuran bendanya, baik tinggi dan lebarnya. Sifat yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Sifat yang ketiga, bayangan tegak seperti bendanya. Sifat yang keempat, bayangan bersifat semu atau maya. Dan sifat yang kelima yaitu kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Soal nomor 11. Jelaskan sifat-sifat bayangan dari benda yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, senter menggunakan cermin cekung. Maka sifat bayangan yang dihasilkan yaitu apabila benda berada dekat dengan cermin cekung, maka bayangannya bersifat tegak, lebih besar dan semu. Sifat yang kedua, jika benda jauh dari cermin cekung, maka bayangannya bersifat nyata dan terbalik. Soal nomor 12. Perhatikan gambar tersebut ya. Jelaskan cara kerja periskop kapal selam. Nah, gambar tadi itu merupakan contoh periskop pada kapal selam. Cara kerja periskop dalam kapal selam yaitu periskop memiliki cermin pada tabungnya. Cermin tersebut memiliki sudut 45 derajat. Alat ini akan memberikan beberapa sudut pandang yang dapat dilihat dari dalam kapal selam. Cermin yang tadi akan memantulkan cahaya dari permukaan air ke dalam kapal selam yang berada di bawah permukaan air. Untuk soal nomor 13, 14, 15, dan 16 tidak kita bahas ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 17.
Sultan Hasanuddin berasal dari kerajaan titik-titik. Jawabannya adalah D. Makassar. Sultan Hasanuddin berasal dari kerajaan D. Makassar. Untuk pilihan jawaban A, kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh. Untuk pilihan jawaban yang B, kerajaan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung. Dan pilihan jawaban yang C, kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Soal nomor 18. Tokoh pahlawan yang berasal dari kerajaan Aceh adalah? Jawabannya C. Iskandar Muda. Untuk pilihan jawaban yang A, yaitu Sultan Agung, maka beliau adalah tokoh pahlawan yang berasal dari kerajaan Mataram. Pilihan jawaban yang B, Raden Patah berasal dari kerajaan Demak. Sedangkan pilihan jawaban yang D, Sultan Malik Al-Saleh berasal dari kerajaan Samudra Pasai. Soal nomor 19. Kesultanan Tidore mempunyai wilayah kerajaan yang luas yang meliputi, jawabannya adalah Pulau Tidore, Halmahera Tengah, dan Pantai Barat. Soal nomor 20. Tuliskan nama-nama tokoh yang terdapat pada gambar berikut. Gambar yang pertama paling ujung kiri yaitu gambar dari tokoh yang bernama Raden Dewi Sartika. Gambar di sebelahnya yaitu gambar dari tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, gambar tersebut merupakan gambar dari Cut Nyak Dien. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar dari Sultan Hasanuddin. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Jazakumullahu khairan anak soli dan solihah yang sudah menyimak video ini dengan baik. Sudah disalinkan jawabannya ke buku paket kalian? Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan jawaban tersebut sebagai bahan untuk belajar. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya.